Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah, NPM 2020 dan teman saya Ayu Oktania dengan NPM 2020 ingin mempresentasikan tentang manusia, keberagaman, dan kesetaraan ilmu sosial budaya dasar. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas poin A mengenai hakikat manusia, keberagaman, dan kesetaraan. Teman-teman ada yang tahu apa itu manusia, keberagaman, dan kesetaraan? Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu manusia? Teman-teman pasti tahu dong apa itu manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal dan budi. Akal budi tersebutlah yang menjadi pembeda dan sekaligus keistimewaan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Setiap manusia dianugerahi kepekaan untuk dapat membedakan dan keinginan ataupun hasrat untuk melakukan berbagai hal. Misalnya, keinginan untuk hidup, keinginan untuk makan, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu keberagaman? Keragaman berasal dari kata ragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam artinya macam dan jenis. Namun dalam hal ini, ragam diartikan sebagai suatu perbedaan pada setiap manusia. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk individu yang setiap individunya memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, dalam berkehidupan bermasyarakat, kita akan menjumpai individu-individu dengan sifat dan watak yang beragam, di mana manusia yang satu akan berbeda dengan manusia lainnya. Jadi, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan pada berbagai aspek atau bidang, terutama sikap, watak, suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan, ideologi, dan politik. Unsur yang mempengaruhi keberagaman meliputi suku bangsa atau etnik, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan tata krama, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Kemudian, apa itu kesetaraan? Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara artinya tingkatan atau kedudukan maupun pangkat. Setara berarti sama tingkatannya. Dengan demikian, konteks kesetaraan diartikan sebagai suatu kondisi di mana di dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki kedudukan yang sama dan berada pada suatu tingkatan hierarki. Kesetaraan ini tidak hanya sekedar adanya persamaan-persamaan kedudukan, namun kesetaraan memiliki makna yang lebih luas, yaitu sikap yang mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban kita sebagai manusia. Kesetaraan juga dapat dilihat atau diukur melalui indikator-indikator berikut. Yang pertama, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan. Yang kedua, adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Adapun contoh perjuangan untuk mencapai kesetaraan antara lain, yang pertama, tertuang dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular, di mana dalam kitab tersebut tertulis filsafat Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua, sehingga filsafat tersebut memiliki makna meskipun dalam keberagaman yang ada akan tetapi mereka tetap satu kesetaraan. Mereka memiliki posisi atau kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini. Dalam tulisannya Habis Gelap Terbitlah Terang, di sana tertuang keinginan untuk mencapai emansipasi wanita. Di sana tertulis perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mendapatkan hak sebagai wanita
yang sama dengan laki-laki. Yang ketiga, pada era Ratu Kaliamat, di sana terjadi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dari tangan penjajahan. Yang keempat, pada era reformasi, terjadi perjuangan untuk mencapai kesamaan gender, di mana di sana ada pengaruh kesamaan gender yang mana memperjuangkan persamaan kesempatan bagi perempuan terhadap laki-laki, baik dalam hal pekerjaan, pendapatan, mempunyai kedudukan sebagai pimpinan dan lain sebagainya. B. Kemajemukan dalam dinamika sosial dan budaya. Masyarakat majemuk lahir dari adanya keberagaman dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga dengan adanya keragaman sosial di masyarakat ini, nanti akan membentuk masyarakat yang majemuk atau plural society. Dengan adanya kemajemukan yang ada, maka akan membawa perubahan dari masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Di sini terjadi perubahan yang berjalan secara dinamis. Identitas etnis merupakan identitas sosial yang penting dapat mempengaruhi komunikasi kita dengan orang lain. Budaya beragam adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya khususnya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan budaya yang berbeda dari setiap suku bangsa. Multikultur adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan kebudayaan. Contoh masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia. Kesetaraan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, manusia di Indonesia memiliki derajat kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, politik, hukum, dan sosial budaya. D. Problematika keberagaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sifat dasar masyarakat majemuk. Yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. Ada dua fase konflik. Yang pertama, disharmoni, yang artinya perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai norma, dan tindakan antar kelompok. Yang kedua, disintegrasi, artinya penyebab pertentangan antar kelompok sudah tidak dapat lagi disatukan. Penyakit budaya. Yang pertama, etnosentrisme, artinya sikap yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaannya sendiri. Yang kedua, stereotipe. Stereotip sering diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran atau angan-angan atau tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka. Yang ketiga, prasangka, sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Yang keempat, rasisme. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan penyampaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk yang mengatur ras yang lainnya. 5. Diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Yang keenam, scapegoating atau mengkambing hitamkan. Mengkambing hitamkan adalah praktek melakukan tuduhan tak menyenangkan dan kemudian melakukan negatif terhadap seorang atau kelompok. Solusi dalam keanekaragaman adalah yang pertama, 1. Berprasangka baik, pluralisme. Yang kedua, dialog antar umat beragama. Yang ketiga, semangat humanisme. Kesetaraan menurut undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, penghapusan SBKRI melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999. Undang-undang yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulannya, keragaman adalah perbedaan yang indah, sehingga dalam keragaman kita harus berpikir keindahan yang sangat unik. Marilah kita berpikir keindahan saat kita menemukan perbedaan, sehingga kita dapat memberikan sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita.
dan itulah hakikat dari keragaman dan perbedaan. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.